Building an innovative organization. Inovasi dilakukan untuk dapat mengembangkan suatu organisasi menjadi lebih baik, yang dimana suatu organisasi ini harus untuk selalu memiliki inovasi yang tinggi agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Building an innovative organization merupakan membangun organisasi yang inovatif, yang dimana organisasi yang inovatif ini merupakan organisasi yang mampu untuk merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Hal ini menjadikan suatu organisasi menjadi seorang leader yang artinya mampu untuk menciptakan peluang pasar baru, produk baru, maupun sistem baru. Menciptakan inovasi dalam suatu organisasi itu tidaklah mudah. Terdapat berbagai rintangan dan hambatan yang akan terjadi ketika ingin melakukan suatu inovasi. Hal yang harus diperhatikan untuk dapat membangun organisasi yang inovatif. Yang pertama, visi dan kepemimpinan untuk menciptakan inovasi. Visi merupakan satu hal yang penting dalam suatu organisasi, di mana adanya visi ini untuk menentukan bagaimana perencanaan suatu organisasi dalam menjalankan bisnisnya, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang dimana ini disesuaikan berdasarkan lingkungan sekitar. Agar dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, suatu organisasi harus menghasilkan output berupa produk atau jasa yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas diperlukan penerapan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang akan menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia serta pengambilan keputusan yang bersifat krusial bagi kelangsungan suatu organisasi. Kepemimpinan inovatif merupakan jenis kepemimpinan dengan karakter yang memungkinkan untuk munculnya inovasi dan membuat inovasi tersebut tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi yang sedang dipimpin. Kepemimpinan inovatif memiliki sifat sebagai berikut. Ini menurut Jack Zenger dan Joseph Folkman pada tahun 2019. Yang pertama, display excellent strategic vision, yang artinya pemimpin wajib memiliki visi yang jelas sehingga dapat mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, have a strong customer focus, yang artinya sifat pemimpin ini ditunjukkan dengan perhatian yang tinggi kepada konsumennya. Yang ketiga, create a climate of reciprocal trust, yang artinya pemimpin berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan staf dan konsumennya. Yang keempat, display fearless loyalty to doing what's right for the company and customer. Artinya, pemimpin menunjukkan komitmen untuk organisasi dan pengguna. Yang kelima, put their faith in a culture that magnifies upward communication, yang artinya pemimpin terbuka pada ide dan inovasi dari staf dan pengguna. Yang keenam, are persuasive, yang artinya pemimpin mengajak dan mendorong staf untuk melakukan suatu inovasi. Yang ketujuh, excel at setting stretch goal, yang artinya pemimpin menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, emphasize speed, yang artinya pemimpin mengatur kecepatan pembaharuan. Yang kesembilan, are candid in their communication, yang artinya pemimpin menjalin komunikasi baik dengan staf dan konsumen. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu inspire and motivate through action, yang artinya pemimpin memberikan bentuk inspirasi dan motivasi pada staf dan konsumennya. Hal yang kedua yang harus diperhatikan untuk membangun organisasi yang inovatif yaitu struktur organisasi yang sesuai, di mana struktur organisasi ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Menurut Otti pada tahun 2008, struktur organisasi sebagai sebuah kerangka dari peran, tanggung jawab, otoritas, dan hubungan komunikasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi dan mencapai tujuannya. Adanya struktur organisasi juga akan membantu proses penyampaian ide-ide baru dan akan membantu dalam mendorong proses inovasi dari sebuah organisasi. Hal ketiga yang harus diperhatikan untuk membangun organisasi yang inovatif adalah perilaku inovatif. Menurut De Jong dan kawan-kawan pada tahun 2008, perilaku inovatif merupakan perilaku individu yang bertujuan untuk mencapai tahap pengenalan atau berusaha mengenalkan ide-ide, proses, produk, atau prosedur yang baru dan berguna di dalam pekerjaan, kelompok, atau suatu organisasi.
Terdapat 3 dimensi untuk pengukuran perilaku inovatif dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut, menurut Jensen pada tahun 2000. Yang pertama ada idea generation, yang artinya karyawan mampu mengenali masalah yang terjadi di dalam organisasi, kemudian menciptakan ide atau solusi baru yang berguna pada bidang apapun. Ide atau solusi tersebut dapat bersifat asli maupun dimodifikasi dari produk dan proses kerja yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, ada idea promotion, yang artinya karyawan berbagi ide atau solusi baru yang telah diciptakan kepada rekan-rekan kerja, sehingga ide tersebut dapat diterima. Selain itu, terjadi pula pengumpulan dukungan agar ide tersebut memiliki kekuatan untuk diimplementasikan dan direalisasikan dalam organisasi. Dan yang ketiga ada idea realization, yang artinya karyawan memproduksi sebuah prototipe atau model dari ide yang dimiliki menjadi produk dan proses kerja yang nyata agar dapat diaplikasikan dalam lingkup pekerjaan kelompok atau organisasi secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Salah satunya yang harus dilakukan agar kerja timnya efektif adalah jelas tugas dan tujuannya. Para pemimpin bertanggung jawab terhadap tim mereka, baik dari segi tujuan pekerjaan hingga kinerja keseluruhan tim selama ini. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali hal tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tim, divisi, dan perusahaan. Menentukan prioritas dan penilaian kinerja bisa dibilang merupakan pekerjaan yang paling penting dari seorang pemimpin tim. Pasalnya, sebagian besar pekerjaan yang dilakukan seorang bersumber dari tujuan tersebut. Prioritas-prioritas itu harus diatur dengan cermat karena kesalahan perhitungan kecil apapun dapat membuat tim keluar dari jalur seiring waktu. Komitmen dengan tujuan, mempertahankan hubungan untuk berbagai hal demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif, kemampuan yang memungkinkan orang lain berkarya seperti kemampuan memimpin dan sekaligus mereka menganggap bahwa inilah cara untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Keseimbangan perilaku dan peran organisasi, usaha untuk membangun atau mempertahankan keseimbangan dari pribadi ke perusahaan. Solusi konflik bisa dicapai dengan positif. Harus ada hubungan yang baik yang dijaga dengan selalu mencari sumber masalah dan selesaikannya demi tujuan organisasi. Inovasi keterlibatan tinggi. Pertama, adalah yang bisa diperhatikan adalah potensi seluruh karyawan dapat kontribusi pada setiap inovasi. Memberdayakan sumber daya manusia agar selalu bersikap kritis dan menindaklanjuti sifat kritisnya dengan tindakan yang nyata untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, sikap tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan proses aktualisasi diri. Lalu, yang bisa diperhatikan selanjutnya adalah membangun budaya inovasi. Pertama, membuka ruang inovasi. Kedua, merespon gagasan. 3. Menyediakan dukungan. 4. Apresiasi dan reward. 5. Menghargai kompetensi. Dan 6. Memupuk kebersamaan. Iklim kreatif. Dalam melatih kreativitas, selain dorongan dari dalam diri, juga dibutuhkan lingkungan yang kondusif untuk menstimulus pekerjaan, termasuk lingkungan bekerja. Sebagai sebuah institusi ataupun organisasi, perlu memperhatikan beberapa hal untuk mendukung iklim yang kreatif. Pertama adalah kepercayaan dan keterbukaan. Kedua adalah tantangan dan keterlibatan. Ketiga, dukungan dan ruang inovasi. Keempat, diskusi membangun. 5. Membangun resiko. Serta terakhir adalah kebebasan independen dari tiap pekerja itu sendiri. Eksternal fokus. Dalam melakukan analisis faktor eksternal, pimpinan organisasi dapat menggunakan dua model analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam melihat fenomena eksternal yang terjadi. Analisis faktor makro merupakan metode 6 analisis lingkungan eksternal atau lebih dikenal dengan sebutan PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Politik, contohnya seperti pemetaan bisnis, memperhatikan kondisi politik pemerintah yang terjadi pada saat waktu-waktu tertentu. Ekonomi, contohnya adalah melihat daya beli konsumen dan iklim bisnis di suatu daerah tertentu. Sosial, contohnya adalah keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi potensi pasar yang ada. Teknologi, perkembangan teknologi yang mempengaruhi kelangsungan bisnis agar bisnis bisa dikembangkan, sepertinya contohnya adalah perkembangan 5G. Environment, contohnya adalah keputusan pembeli terkait kondisi geografis dan lingkungan sekitar. Legal, contohnya adalah pengaruh hukum seperti perundang-undangan. Kami
kami sudah selesai untuk memaparkan mengenai materi Building an Innovative Organization. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan mengenai brand kami yang bernama JNL Bags ID, yang dimana kami memiliki tagline yaitu The Little Things Everybody's Need. Brand kami memiliki visi yaitu Be the Best Local Bag Company in the World dengan misi yang pertama, melakukan inovasi produk sesuai perubahan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas SDM yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menciptakan ciri khas pada setiap desain produk baru. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan kepercayaan konsumen. Innovation internal dan budaya iklim kreatif. Produk yang kita tawarkan dari JNL Bags ID, di mana seperti beberapa jenis tas seperti tote bag, green bag, dan tas travel. Segmentasi pasar kita berasal dari kecil, menengah, dan atas, di mana hampir semua segmen kita bisa masuk karena produk tas ini merupakan produk yang bisa digunakan oleh semua kalangan, di mana target pasar kita ada di kalangan milenial, kalangan ibu rumah tangga, dan juga para traveler. Positioning kita, JNL Bags ID selalu berusaha menciptakan inovasi baru dalam desain produknya yang berbeda, diantaranya desainnya sehingga produk tersebut bisa dijadikan ciri khas dari JNL Bags ID sesuai dengan tagline The Little Things Everybody Needs, yang artinya produk-produk yang tas dihasilkan akan selalu memiliki manfaat sendiri terhadap kehidupan sehari-hari. Setengah fokus, di mana metode akan dipakai dengan metode PESTEL, terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Politik, saat pandemi COVID, banyak aturan perbatasan wilayah seperti PPKM yang menyebabkan banyak aktivitas masyarakat menjadi berhenti yang berdampak pada dunia ekonomi. Ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat berpengaruh besar, apalagi akibat dampak ekonomi pasca pandemi. Lalu, untuk peningkatan ibadah umroh menjadi peluang dalam penjualan koper tas dengan bersama dengan umroh tour. Sosial, pertumbuhan perdagangan dengan media online menjadi sebuah kesempatan besar. Promosi via sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube bisa menjadi alternatif untuk iklan sasaran sesuai target pasarnya. Teknologi smart dan atau IoT menjadi tren saat ini, seperti penempatan baterai dan GPS, serta juga dengan adanya perkembangan dari jaringan 5G, membuat seperti smart bag. Environment, budaya hijau sudah menjadi kewajiban dalam tiap lingkungan saat ini. Dengan memperhatikan dampak lingkungan, produk tas bisa berasal dari bahan daur ulang agar bisa menjadi sebuah tren landmark bagi produk tas ramah lingkungan. Legal, aturan larangan kantong plastik sekali pakai seperti di Jakarta menyebabkan masyarakat perlu tas bawaan yang bisa dipakai berkali-kali. Tas tote bag dari kami dengan harga ekonomis bisa menjadi peluang pasar lingkungan yang baik.